Kita sering ya guys ya mendengar banyak kisah sukses. Seseorang itu terlahir miskin, beliau itu pantang menyerah, kerja nggak kenal waktu, karyanya ditolak sana sini, tidak dihargai di mana-mana. Sampai akhirnya beliau bisa sukses dan menjadi kaya. Seperti contohnya Jack Ma atau Walt Disney. Tapi tokoh yang Intan ceritakan hari ini, dia itu terlahir miskin. Dan dia itu punya sifat yang males, suka minum-minum, gak mau kerja, pengangguran, tapi bisa sukses. Sukses seperti apa Cek Intan? Sukses menjadi kaisar. Nah loh, kaisar tuh orang nomor 1 di negaranya. Loh Cek Intan, kalau orangnya punya sifat dan kepribadian kayak gitu, mana bisa dia memimpin negara? Loh jangan salah, tokoh yang Intan bahas sekarang adalah Liu Bang. Dia adalah pendiri dari dinasti Han, di mana dinasti Han adalah dinasti pertama masa keemasan Tiongkok. Bahkan Mao Zedong pun bilang bahwa Liu Bang adalah salah satu kaisar terbaik di Tiongkok. Kok bisa? Nonton video ini sampai habis ya. Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Okay, let's start! Ada sepasang suami istri, yang cowok namanya Lu Zhejia, yang cewek namanya Wang Hanshi. Lu Zhejia adalah seorang petani miskin. Kenapa kok Intan kasih embel-embel miskin? Karena petani kaya itu ada juga. Contoh petani kaya itu adalah Mao Zedong, yang nantinya Mao Zedong juga salah satu pemimpin negara Tiongkok. Intan pernah bahas, kalau teman-teman mau ngepoin ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Di tahun 226 sebelum Masehi, pasangan suami istri itu melahirkan bayi laki-laki yang dinamai Liu Bang. Liu Bang tumbuh menjadi seorang pemuda yang nakal, malas, berandalan, gak mau kerja, gak mau belajar. Tapi di samping itu, Liu Bang itu punya kelebihan, dia pinter ngomong. Atau bahasa elitnya sekarang itu dia punya skill persuasif yang baik. Kalau zaman sekarang, skill persuasif ini diperlukan marketing untuk menjual barang, meyakinkan customer, atau PHP-in cewek. Ayahnya Liu Bang ini guys ya, saking dia jengkel banget sama Liu Bang itu, sampai dia itu sering mukulin Liu Bang, sering ngata-ngatain Liu Bang. Wah kamu itu anak gak berguna. Loh Cek Intan, apa Liu Bang gak kena mental tuh punya orang tua kayak gitu? Beda guys, zaman yang Intan ceritakan itu 250 sebelum Masehi. Pada saat itu orang tua itu kebanyakan mendidik anak dengan cara yang seperti itu. Gak kayak anak zaman sekarang, dimarahin semenit ngambeknya seminggu. Lah terus Cik Intan, apa kalau Liu Bang dimarahin dipukulin gitu bakal membuat Liu Bang itu berubah? Enggak, Liu Bang tetap gak berubah. Liu Bang tetap bandel. Dimarahin orang tuanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi Liu Bang tetap cinta sama orang tuanya. Begitu juga orang tuanya tetap cinta sama Liu Bang. Apa buktinya? Nanti Intan ceritakan. Nah, tadi kan Intan bilang tuh kalau Liu Bang itu pinter ngomong. Keahlian itu membuat Liu Wen, seorang bangsawan berpengaruh di Kabupaten Shanfu, itu terkesan banget dengan Liu Bang. Sampai dia itu kasih anaknya yang bernama Liu Zhi untuk dinikahkan dengan Liu Bang. Nah, zaman dulu itu kalau suka sama anaknya, ngerayunya ke orang tuanya. Dari pernikahan inilah akhirnya Liu Bang mendapat posisi pekerjaan di pemerintahan. Hoki banget ya. Pada suatu hari Liu Bang ditugasi untuk mengangkut sekelompok tahanan. Ternyata dalam perjalanan banyak tahanan yang berhasil melarikan diri. Background yang Intan ceritakan adalah dinasti Qin, di mana aturan dari dinasti Qin itu sangat kejam, sangat keras. Sehingga Liu Bang mikir kalau dia melaporkan
bahwa tahanannya itu melarikan diri, dia akan dikenai hukuman mati. Begitu juga kalau dia melaporkan karena dia terlambat karena harus ngejar tahanan yang melarikan diri, nasibnya juga 11-12. Sehingga karena Liu Bang ini masih kepengen hidup, dia melepaskan semua tahanan. Tahanan-tahanan yang dilepaskan oleh Liu Bang itu, dia tidak mau meninggalkan Liu Bang. Dia mau ngikut sama Liu Bang. Dia setia sama Liu Bang. Sehingga Liu Bang dan teman-teman tahanannya itu bersembunyi di Gunung Mangtang. Disinilah tercetus ide untuk memberontak. Berawal dari permasalahan yang sepele. Tahun 208, Liu Bang join pemberontakan Xiangliang. Xiangliang itu jenderal dari daerah Chu. Tapi sayangnya, Xiangliang tewas di pertempuran Qingdao. Sehingga raja dari daerah Chu, yaitu Raja Huai, itu menyuruh Xiang Yu yang merupakan kemenakan dari Xiangliang untuk menggantikan posisi Xiangliang. Xiang Yu dan Liu Bang itu mengangkat saudara bahu-membahu untuk menggulingkan dinasti Qin. Sehingga hal ini membuahkan hasil guys, dinasti Qin runtuh. Tiongkok terpecah menjadi 18 bagian. Xiang Yu dan Liu Bang yang awalnya adalah sekutu menjadi musuhan. Xiang Yu membawa bendera Chu, Liu Bang membawa bendera Han. Jadi 18 negara itu ditanyain satu persatu, kamu mau pro Han atau pro Chu? Sekilas tentang Xiang Yu guys, Xiang Yu itu seorang jenderal perang yang kuat. Perangnya itu gak terkalahkan, dia gagah berani. Sedangkan Liu Bang mah ketiban hoki doang. Dia punya ahli strategi yang pinter, yaitu Zhang Liang, dan jenderal yang kuat, yaitu Han Xin. Ditambah lagi, Xiang Yu itu orangnya kejam guys. Dia membunuh prajurit dari dinasti Qin yang sudah menyerah. Dan ini bukan tindakan yang sederhana. Ngapain toh kalau prajurit aja dibunuhin? Dia sudah menyerah loh. Iya, kalau dia prajurit yang lagi bertempur di medan perang, nggak salah kalau ngebunuh prajurit yang lagi bertempur. Ini sudah menyerah. Dan toh kalau misalkan seorang prajurit atasannya sudah tewas, dia bisa loh berpindah sisi, itu bisa. Jadi tindakan Xiang Yu membunuhin semua prajurit dinasti Qin itu kurang bijaksana dan dinilai kejam oleh masyarakat. Sehingga Xiang Yu ini kurang disukai masyarakat. Ditambah lagi Xiang Yu membunuh raja dari daerahnya sendiri, yaitu Raja Huai. Perang antara Xiang Yu dan Liu Bang ini disebut perang Chu Han. Intan pernah bahas videonya secara detail. Perang Chu Han itu kayak gimana di videonya Han Xin. Buat teman-teman yang mau tahu, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Strategi-strategi yang pakai juga Intan ceritakan semua. Tadi kan Intan bilang tuh kalau Liu Bang itu meski sering dipukulin, sering dimarahi, tapi dia tetap cinta sama orang tuanya. Buktinya apa? Buktinya Pak, di saat pertempuran Qingzhou, Xiang Yu itu berhasil menyandra keluarga Liu Bang, termasuk ayah ibunya. Xiang Yu juga mengancam mau masak ayah dan ibunya. Liu Bang panik dong, dia minta tolong. Dia, ya apa caranya, pokok aku pengen keluargaku selamat. Untunglah Han Xin itu berhasil mendesak Xiang Yu sehingga Xiang Yu pun membebaskan keluarga Liu Bang hidup-hidup. Ini juga sudah Intan bahas di videonya Han Xin. Perang Chu Han ini berlangsung dari 206 sampai 202 sebelum Masehi, 4 tahun. Sampai akhirnya di pertempuran terakhir, yaitu pertempuran Kaixia, Xiang Yu tuh merasa ya udahlah aku kalah ini dia merasa terpepet dan dia bunuh diri. Dengan tewasnya Xiang Yu, Liu Bang mendirikan dinasti, yaitu dinasti Han, dan dia adalah kaisar pertama dari dinasti Han. Berkaca dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Qin yang kejam, Liu Bang didukung dengan orang-orang kompeten. Beliau itu banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bijaksana seperti mengurangi pajak, menghapuskan sistem kerja rodi. Dinasti Qin itu jatuhnya itu karena pembuatan benteng. Pembuatan benteng itu dilakukan dengan kerja rodi, sehingga banyak orang yang meninggal disuruh kerja paksa seperti itu. Ya memang sih benteng itu perlu untuk menangkis serangan dari suku luar, yang saat itu yang membahayakan adalah suku Xiongnu. Tapi cara untuk membuat benteng ya bukan dengan cara seperti itu. Liu Bang tetap melanjutkan karyanya di kaisar sebelumnya untuk membuat benteng, itu tetap dilanjutkan
oleh Liu Bang, tapi ya caranya beda. Bukan dengan kerja paksa, tapi dengan kerja dibayar. Itu yang pertama. Yang kedua, dinasti sebelumnya itu kan musuh bebuyutannya yaitu suku Songniu kan. Liu Bang karena dia memang punya skill persuasif yang baik, dia melakukan kesepakatan perdamaian dengan suku Xiongnu sehingga untuk sementara waktu negara Han itu terbebas dari ancaman perang. Oke, ini adalah awal dari berdirinya dinasti Han yang nantinya menjadi dinasti keemasan Tiongkok yang pertama. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dinasti di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dinasti itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.